Kalau di negara kita presiden itu asalnya dari rakyat. Kita sekarang kesyirikan di mana-mana, bid'ah di mana-mana, kejahilan di mana-mana, tidak mengerti agama di mana-mana. Baru mau dipimpin seperti Nabi. Ini namanya mimpi. Ke bawah. Kalau saya jadi pemimpin nanti pokoknya saya terapkan hukum, nggak ada yang bisa mengelak. Ini mimpi. Saya perhatikan ini ya, bibit-bibit orang tidak mau taat kepada pemerintah, ya berat untuk taat kepada pemerintah karena cara pandang dia yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya, kadang ada syubhat, itu kan pemimpinnya Nabi. Itu kan pemimpinnya Nabi. Iya, seandainya kita dipimpin seperti Nabi, iya, kami tega untuk mendengar dan taat. Tapi ini pemimpinnya, maka ini cara pandang yang keliru. Artinya mereka hanya pintar menyalahkan pemimpin dan tidak menyalahkan dirinya masing-masing. Padahal dalam menciptakan suatu kebaikan itu bukan dimulai dari atas ke bawah, tapi dimulai dari bawah ke atas. Karena pemimpin, kalau di negara kita presiden itu asalnya dari rakyat. Ya, yang bukan rakyat pun ketika dia mencalonkan, dia harus lepas dulu, jadi rakyat dulu, baru mencalonkan. Ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin itu cerminan bagi rakyatnya. Kalau pemimpinnya adil, berarti rakyatnya pada adil. Kalau pemimpinnya korupsi, berarti rakyatnya sukanya korupsi. Kalau pemimpinnya zalim, itu gambaran bahwa rakyatnya zalim. Makanya kenapa para sahabat dipimpin oleh sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa para sahabat? Orang-orang yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan syariat Islam pada diri, pada rumah tangga mereka, pada keluarga mereka. Wajar diberi pemimpin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kesyirikan di mana-mana, bid'ah di mana-mana, kejahilan di mana-mana, tidak mengerti agama di mana-mana, cinta dunia luar biasa, takut mati, malas ingat akhirat, baru mau dipimpin seperti Nabi. Ini namanya mimpi. Ya, jadi cara berpikir itu jangan cara berpikir pokoknya pemerintah. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum perkumpulan sampai mereka merubah diri mereka. Allah enggak berfirman sampai mereka merubah pemimpin kaum. Tapi Allah berfirman sampai mereka merubah dirinya, kembali kepada individu. Jadi perbaikan itu bukan dari atas ke bawah. Kalau saya jadi pemimpin nanti pokoknya saya terapkan hukum, enggak ada yang bisa mengelak. Ini mimpi. Ya, karena perbaikan itu dari skala kecil ke skala besar. Jadi skala kecil saja belum bisa diterapkan hukum Islam pada rumah tangga kita, pada diri kita sendiri aja hukum Islam kita belum bisa terapkan. Bagaimana kalau skala besar? Skala masyarakat, skala daerah, skala provinsi, skala negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, jaga apa? Disuruh jaga pemimpin? Disuruh jaga apa? Disuruh jaga diri. Disuruh jaga diri. Jadi kalau sekarang pokoknya tsunami, ini pemimpin tidak beres ini. Di zaman pemimpin ini banyak sekali musibah. Pokoknya dikit-dikit ini mati lampu, listrik, harga BBM, pokoknya semua. Padahal kalau kita belajar agama, tanda dari Al-Firqatun Najiyah, saya perhatikan ini ya, bibit-bibit orang tidak mau taat kepada pemerintah, ya berat untuk taat kepada pemerintah karena cara pandang dia yang seperti ini. Cara pandang dia yang seperti ini. Dia enggak pernah menyalahkan diri, dia enggak lihat diri bahwa perbaikan itu dimulai dari diri. Pokoknya yang dia lihat, dia enggak lihat dirinya. Ketika ada masalah dia enggak salahkan dirinya. Yang seperti ini susah ini untuk berjamaah. Susah untuk mendengar dan taat, susah. Karena tidak melihat diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin
Fabima kasabat aydikum, musibah apa saja, kejelekan apa saja yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kemudian siapa? Wa ahlikum, skala yang lebih besar dari diri, yaitu keluarga. Nah, itu cara memperbaiki dari skala kecil ke skala besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya. Nabi Musa misalnya ketika mendatangi Fir'aun. Kira-kira ini Nabi Musa menggombosi pengikutnya, ayo kita kudeta. Ini Fir'aun kurang ajar ini. Ya. Ayo. Apakah Nabi Musa menceritakan kejelekan Fir'aun, menceritakan bagaimana supaya pengikutnya ini benci dengan Fir'aun? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa, "Idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha." Pergilah wahai Musa ke Fir'aun, dia itu orang yang lewat batas. Allah berpesan, "Faqula," bersama Harun perginya, "Faqula lahu qawlan layyina." Sampaikan kepadanya ucapan yang lembut. Ya, bayangkan ini pesan Allah kepada Fir'aun, pemimpin Mesir ketika itu yang tidak diragukan bagaimana istilahnya zalimnya, kafir. Tapi pesan Allah kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Ya. Entah bagaimana ya kalau misalnya kita diberi pemimpin, ya, artinya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, sekelas Fir'aun mungkin terjadi kehancuran, pertumpahan darah dan seterusnya disebabkan karena tidak mau lagi mendengar dan taat. Baik.